Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda Anggejuwanto. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menyusun kuesioner yang baik dan benar. Karena faktanya bahwa ketika membuat kuesioner itu tidak semudah kita copy paste dari teori, namun ada cara-caranya, ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Oke, kita simak video berikut ini dari awal sampai akhir agar kalian nantinya bisa membuat kuesioner yang baik dan benar. Oke, jadi syaratnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat atau menyusun sebuah kuesioner. Yang pertama adalah perhatikan indikator pertanyaannya, harus sesuai dengan variabel yang diukur. Artinya ketika Anda membuat sebuah kuesioner, contohnya tentang kecemasan, maka hal-hal terkait kecemasan apa yang harus muncul di pertanyaan itu harus Anda munculkan. Ya, indikatornya apa itu harus ada. Ya. Contoh yang lain misalnya Anda menggunakan kuesioner atau variabel untuk mengukur perawatan diri. Nah, poin-poin perawatan diri itu apa sih indikatornya? Contoh di sini ada pola makan, ada manajemen diri, ada aktivitas fisik, dan juga ada konsumsi obat. Nah, ini indikatornya. Kemudian Anda mengembangkan ke dalam beberapa pertanyaan terkait indikator tersebut. Ya. Ataupun untuk variabel-variabel yang lain. Jadi sekali lagi, variabel ini atau indikator ini bisa dilihat di teori, karena biasanya teori itu akan berkesinambungan dengan kuesioner. Ya, apa yang dibuat di kuesioner maka harus ada di teori. Ya, jadi pastikan ketika Anda membuat indikator-indikator ini, pastikan indikator ini sudah dijelaskan di teori, ya, sehingga dalam membuat kuesioner ini panduannya adalah di teori. Ya, mengambil dari teori, kemudian indikatornya dikembangkan ke dalam beberapa pertanyaan. Dan usahakan dalam satu indikator itu memuat pertanyaan yang sama jumlahnya. Jadi sebagai contoh, di sini pola makan terdiri dari 5 pertanyaan, maka ya, usahakan ketika di indikator yang lain seperti manajemen diri, aktivitas fisik, dan sebagainya juga terdiri dari 5 pertanyaan. Ya, ini tentunya untuk memudahkan nanti dalam melakukan scoring. Ya, jadi biar adil dan merata juga dalam scoringnya. Oke, kemudian di poin yang kedua adalah tentukan jenis pertanyaan yang digunakan. Ya, apakah menggunakan skala Likert, skala Goodman, kemudian apakah menggunakan pertanyaan terbuka ataupun pilihan ganda. Nah, ini harus kita tentukan. Nah, cara menentukannya kita berdasarkan pertanyaan atau pernyataan yang ada di kuesioner. Jadi contohnya kalau pertanyaannya itu lebih ke opini, maka yang cocok menjadi pilihan jawabannya adalah skala Likert. Ya, tidak pernah, jarang, sering, selalu, ya, sangat setuju, sangat tidak setuju, dan seterusnya. Sebaliknya, ketika isi dari pertanyaannya itu lebih pada unsur pengetahuan, maka yang tepat dalam pemilihan jawaban atau pengukurannya adalah menggunakan skala Goodman. Ya, tidak, kemudian benar salah, seperti itu. Jadi kembalikan lagi ke isi dari pertanyaan yang ada di kuesioner kalian. Oke, kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ringkas dan sederhana. Ini menjadi poin penting, jadi setiap kali membuat pertanyaan, ya misalnya pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, buat seringkas mungkin, sejelas mungkin. Ya. Karena kalau terlalu banyak, terlalu ribet, terlalu rumit, maka akan membingungkan responden. Kalau responden bingung, maka kemungkinan jawaban yang diberikan akan tidak akurat. Ya, jadi kemungkinan seperti itu. Sehingga kita buat sejelas mungkin, seringkas mungkin, yang mudah dipahami oleh responden. Jadi begitu responden membaca itu paham maksud dari pertanyaan ini yang seperti apa. Ya. Oke, poin berikutnya, jika ada pertanyaan yang penting atau menjadi prioritas dari kuesioner kalian, tempatkan di awal kuesioner. Ya, misalnya di nomor 1, nomor 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi dalam sebuah kuesioner, kalau memang ada yang menjadi prioritas yang harus dijawab dengan baik dan tepat oleh responden, tempatkan di awal. Hal ini kenapa? Karena ketika kita tempatkan di awal, kemungkinan responden dalam menjawab itu konsentrasinya masih tinggi, ya, sehingga jawabannya lebih akurat. Sedangkan kalau kita taruh di nomor tengah, kemudian atau mungkin di bagian akhir, kemungkinan karena konsentrasi responden mungkin sudah
nggak sefokus di awal, bisa jadi ya respon yang diberikan tidak lagi akurat. Ya, jadi tempatkan di awal sebuah pertanyaan atau sebuah kuesioner. Oke, kemudian berikutnya batasi jumlah pertanyaan. Jadi kalau tadi pertanyaannya harus jelas, sekarang adalah jumlahnya. Usahakan jumlah dari kuesioner itu ya seminimal misalnya di 5 atau 10. Ya, kalaupun 20 ini ya, ini bisa saya katakan sudah maksimal, jangan terlalu lebih dari 20. Karena apa? Kalau lebih dari 20, ketika dalam menjawab satu pertanyaan, katakanlah mungkin butuh waktu 30 detik, maka kurun waktu dalam menyelesaikan 25 pertanyaan, 30 pertanyaan akan jauh lebih lama. Nah, kondisi ini tentu akan mengganggu responden ya dalam mengisi. Ya, semakin lama menjawab, kemungkinan dia tidak fokus dalam menjawabnya akan juga semakin tinggi. Sehingga perhatikan jumlah pertanyaannya ya. Jadi mending 5 atau 10 tapi responden akurat dalam menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Poin berikutnya, sertakan pertanyaan negatif untuk menguji kejelian dari responden. Nah, ini yang perlu dicantumkan ya, perlu diperhatikan. Jadi dalam membuat kuesioner, kalau kita pernyataannya atau pertanyaannya positif semua, ada kemungkinan ya responden itu biasanya menjawabnya asal. Asal di sini biasanya dari soal nomor 1 sampai 20 dia checklistnya di, misalnya kalau di kuesioner ini dia menceklis di selalu. Semuanya dipilih yang selalu ini. Nah, ini justru akan menunjukkan bahwa si responden tersebut bisa jadi dia asal menjawab. Oleh karena itu perlu kita beri pertanyaan negatif. Ini tujuannya tadi untuk lebih jeli. Nah, di sini nanti akan kelihatan ketika responden dalam menjawab khususnya pertanyaan yang negatif tadi dia menjawab dengan pilihan yang tepat. Nah, artinya berarti dia memang jeli dalam membaca masing-masing pertanyaan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah kuesioner. Dan tambahannya, ketika satu lingkup kuesioner itu akan menjadi kuesioner yang baik dan benar, jangan lupa tambahkan judul ya, judul pada setiap kuesioner yang Anda buat, kemudian sertakan identitas responden. Jangan lupa juga di poin identitas ini untuk nama respondennya kita hilangkan ya sebagai bentuk kerahasiaan data. Jadi kita memastikan bahwa data yang diberikan oleh responden itu aman ya, tidak diketahui oleh orang lain, maka kita hilangkan bagian nama. Jadi kita bisa ganti dengan nomor responden. Oke, seperti itu. Dan jangan lupa kita berikan juga petunjuk pengisiannya. Ya, jadi biar responden tahu apakah ini harus diisi dengan checklist, dengan tanda silang, atau seperti apa. Ya, jadi seperti itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kuesioner yang baik dan benar. Nah, ini beberapa contoh kuesioner ya. Oke, ini kemudian ada kuesioner yang lain. Ini tentang kuesioner anxiety scale, jadi tentang kecemasan ya. Ini ada identitas responden, ada petunjuk pengisian, dan ini berisi pertanyaan-pertanyaan terkait keluhan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau variabelnya itu berupa penyakit, berupa keluhan atau gejala, maka isinya ya seperti ini. Ya, isinya pun juga terkait gejala. Jadi ini isinya bisa kita lihat bahwa sesuai dengan variabel yang dibuat. Oke, kemudian ini juga contoh lain ketika kuesioner tentang pengetahuan perawatan payudara. Ya, di sini ada petunjuk pengisian, kemudian ada identitas responden, dan tentunya ada kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Oke, ada 18 pertanyaan. Oke, jadi seperti itu ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan sebuah kuesioner yang baik dan benar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kalian menyusun sebuah kuesioner atau instrumen penelitian. Dan jika ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan terkait video ini, silahkan isi di kolom komentar. Dan yang belum
subscribe, silahkan subscribe pada channel ini tentunya untuk menambah semangat saya dalam membuat tutorial-tutorial yang nantinya akan membantu kalian untuk wisuda tepat waktu. Ya, oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.